Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat datang dalam siaran langsung ibadah raya Gereja Kemah Injil Indonesia Jemaat Bukit Shalom Ubud, Minggu 12 Juli 2020. Kita akan segera memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita fokus dan membuka hati kita. Sebab kita akan memuji Dia dan kita akan membesarkan nama. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas seluruh kebaikan, berkat dan anugerah yang boleh Ia beri kepada kita sepanjang hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sungguh dalam kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu yang mulia selamatkan kami Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur Bapa pada pagi hari ini. Maka dari itu kami ingin menaikkan dan memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Mari kita naikkan satu pujian, dalamnya kasih-Mu Bapa. Mari dengan kesungguhan hati kita ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selama darah yang tercurah, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesus. Katakan Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku mau menyembah-Mu. Mari kita angkat pujian, dalamnya kasih-Mu, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku dengan
suara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Allah Bapa yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami. Kau adalah Allah yang hidup. Kau adalah Allah yang telah menyertai kami, dan Allah yang telah berkuasa atas seluruh kehidupan kami Bapa. Kami mengucap syukur atas dalamnya kasih-Mu Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur atas pengorbanan-Mu ya Bapa, atas setiap daripada kami yang hina ini ya Tuhan. Kau rela datang ke dunia ini ya Tuhan. Dengan kasih-Mu Kau mengajarkan kami ya Bapa. Dengan kasih-Mu Kau telah menebus kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami ingin seumur hidup kami untuk terus menyembah Engkau Tuhan. Kiranya kehidupan kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Ajarkanlah kami untuk selalu rendah hati ya Tuhan. Ajarkanlah kami tentang kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami ingin menaikkan pujian ke Tuhan dan hormat hanya kepada hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Kau berkenan atas ibadah ini ya Bapa. Kami bawa serangkaian ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Kau memberkatinya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memuji dan meninggikan nama Tuhan. Mari kita naikkan satu pujian, serukan namanya. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari dengan sorak-sorai kita angkat pujian ini. Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Mari kita katakan, Tuhanku Maha Besar. Tuhanku Maha Besar, Tuhanku Maha Kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Sekali lagi, serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan. Segala kuasa tunduk, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa
bersorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk. Kini tiba saatnya kita akan menaikkan segenap doa syafaat kita dan pergumulan kita. Namun sebelumnya mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian, walau 1000 rebah di sisiku, Engkau tetaplah Allah penolong. Terima kasih. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyang, sebab Yesus serentaku. Kita naikkan pujiannya sekali lagi. Tiada pernah ku ragukan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, meski langit tampak suram,
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, pada pagi hari ini kami jemaat-Mu GKII Bukit Salom Ubud dan jemaat Tuhan yang berada dimanapun berada saat ini, yang sedang beribadah live streaming, yang rindu lawatan-Mu. Kami rindu Tuhan beribadah. Kami bukan hanya menonton ibadah, tetapi kami mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami rindu Engkau lawat kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah ini. Ibadah di rumah kami masing-masing dan ibadah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Sebelum lebih lanjut, kami bersyafaat. Ampuni semua dosa kesalahan kami Tuhan. Baik melalui tutur kata kami, baik melalui pikiran kami, baik melalui perbuatan kami. Kuduskan kami Tuhan, karena Engkau yang kudus, Engkau yang mulia, Engkau yang sempurna, yang membasuh semua dosa pelanggaran kami. Hingga apa yang kami naikkan pagi hari ini secara bersama-sama, Engkau berkenan menjawabnya. Berdoa bagi pemimpin kami Tuhan, dari GKII Aras Pusat, wilayah maupun daerah, baik gereja-gereja lokal, pos PI, setiap hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai Tuhan sebagai alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Perlengkapi mereka dengan kuasa surga. Perlengkapi mereka dengan tangan kasih-Mu Tuhan, di mana era baru, era globalisasi yang semakin sulit kami rasakan, anak-anak Tuhan ini, hamba-hamba Allah ini tampil sebagai anak-anak yang menyenangkan hati-Mu. Pakai mereka lebih heran lagi Tuhan. Berdoa bagi gembala sidang kami di tempat ini, Bapak Pendeta Alfred Tololiu bersama keluarga, yang dengan sepenuh hati Tuhan menjalankan tugas kewajibannya, menolong kami jemaat-Mu. Berikan wibawa surga-Mu. Apapun yang menjadi pergumulan beliau, apapun yang beliau perlukan, Bapa mohon sediakan dengan sempurna. Berdoa bagi keluarga Evangelis Demos Runtukahu bersama istri. Berdoa bagi Evangelis Mayang. Berdoa bagi Eva. Berdoa bagi seluruh keluarga pastori Tuhan, yang dengan bersemangat, bergigih, berlelah untuk membantu pelayanan di tempat ini. Yesus, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Engkau Allah yang sempurna. Engkau Allah yang mengetahui setiap rencana-rencana kami, baik itu program jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Tuhan, mohon campur tangan di dalamnya. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bukit Salom Ubud, untuk kaum bapak, untuk kaum ibu, untuk anak-anak, berserah penuh kepadamu Tuhan. Percaya penuh pada pemeliharaan-Mu Yesus. Karena Engkaulah Allah yang mengetahui sesungguhnya apa yang lebih kami perlukan. Dan setiap hari-hari kami adalah anugerah, hari-hari kami adalah hari keberkatan bagi kami. Seperti Engkau memberikan mana kepada umat-Mu Israel, demikian juga hari-hari kami lewati. Kami mohon proteksi kuasa ilahi, kesehatan kekuatan daripada surga. Setiap pekerjaan yang kami lakukan, maupun mereka yang belum memiliki pekerjaan saat ini, tentulah Tuhan Kau berikan hikmat atas kami masing-masing, supaya kami Tuhan tahu apa yang harus kami lakukan dengan kasih sayang-Mu yang limpah atas setiap kami. Karena kami percaya Roh-Mu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Engkau telah kalahkan maut, Engkau hidup, Engkau bangkit menolong kami. Terima kasih Yesus. Berdoa untuk seluruh BPJ yang ada, keluarga Bapak Heri Nuh Rancoko, keluarga Bapak Sialoho, keluarga Ibu Alfiati, keluarga Ibu Evi, keluarga Ibu Putu Yuniasih, keluarga Ibu Trihastuti, keluarga Bapak Octavianus Pala, keluarga Bapak Frankie Belopa, keluarga Bapak Joni Siustana, keluarga Saudara Isa Hanjaya, keluarga dari hamba-Mu dan juga keluarga dari Bapak Lili. Tuhan,
perlengkapi kami dengan kasih-Mu. Perlengkapi kami dengan kasih kuasa surga Tuhan, untuk kami dapat bekerja dengan baik, untuk dapat melayani bersama-sama demi hormat kemuliaan nama Yesus. Kami rindu Tuhan, keluarga kami Engkau jamah satu persatu. Hingga lebih lagi Tuhan, kami dapat memasyurkan nama-Mu. Bahkan Tuhan, kegirangan ada pada kami, kebersatuan ada pada kami, hingga nama-Mu semakin dipermuliakan. Terima kasih ya Yesus. Berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Bukit Salum Ubud, dimanapun mereka berada. Berdoa untuk yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Apapun yang menjadi pergumulan kami, tentulah berbeda-beda. Tetapi satu yang kami tahu, Allah mengerti untuk semua ini. Dan Allah peduli. Tidak ada pun satu janji maupun Tuhan yang tidak dapat tergenapi olehnya. Kami rindu pribadi lepas pribadi mendapatkan jamahan-Mu ya Tuhan. Ketika saat ini yang sedang sakit, Engkaulah Tuhan tabib yang ajaib. Ketika kami di dalam beban yang berat, Engkau Tuhan yang memberikan kelegaan. Ketika saat ini Yesus, kami sedang mengalami masa transisi, kehidupan new normal, kehidupan yang baru, yang benar-benar baru bagi kami. Beri kami harapan yang baru Tuhan, beri kami hikmat-Mu yang baru Tuhan, untuk kami dapat menjalaninya dengan baik. Kami bersama-sama mengangkat iman kami saat ini kepadamu, bahwa Tuhan Yesus berdaulat atas kehidupan kami. Kami percaya pemulihan pasti terjadi atas kami, atas bangsa kami. Kami percaya Engkau melindungi presiden kami beserta jajarannya. Engkau memberkati setiap pemerintahan yang ada, mulai dari yang teratas sampai dengan Kelian Banjar. Setiap desa, Tuhan Kau lawat, kemuliaan-Mu nyatakan atas kami. Terima kasih Yesus untuk setiap tim dokter dan tim para medis yang tengah gigih bekerja. Engkau Tuhan proteksi dengan kuasa darah-Mu. Engkau Tuhan ikut bekerja, ikut campur tangan, ikut memulihkan keadaan kami. Pada akhirnya kami mau berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau Allah yang sempurna, yang menjawab setiap doa kami dengan sempurna. Dan kami percaya Bapa, segalanya indah tepat pada waktunya. Dan kami mau muliakan nama-Mu Yesus di atas segala nama, bahwa Yesuslah jaminan kehidupan kami. Kami rindu berdoa seperti yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya kita akan mendengarkan daripada kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita naikkan satu pujian, Yesus Engkaulah permata hatiku. Mari kita naikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Dengan segenap hati dan jiwaku. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu.
datang padamu Tuhan. Ku datang padamu dalam kerinduan, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh Yesus, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikan-Mu, kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jemaat Tuhan, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Sungguh benar ya Tuhan, bahwa Engkau adalah pribadi satu-satunya yang terbaik di dalam hidup kami, yang setia untuk memimpin dan menuntun setiap kehidupan kami. Bahkan Engkau membuat kehidupan kami dari hari ke hari menjadi semakin indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu karena kami boleh merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah ini. Terlebih khusus ya Tuhan, di waktu yang indah, di tengah-tengah ibadah penyembahan kami kepadamu, kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan kami, firman yang menjadi kebutuhan rohani kami. Itulah yang akan kami lakukan bersama-sama beberapa menit ke depan. Ya Allah Roh Kudus, tuntunlah setiap kami yang ada di dalam gereja ini, maupun seluruh sidang jemaat Tuhan dan pendengar yang menyaksikan siaran langsung ini. Tuhan memberkati kami bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Inilah waktu yang terbaik yang Tuhan anugerahkan bagi setiap kami. Kami siap untuk mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Selamat pagi jemaat Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin. Puji Tuhan. Minggu kedua di bulan Februari, masuki tatanan baru, normal. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik buat kita semua. Tuhan baik buat saya dan saudara, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan hari lepas hari di dalam kehidupan kita. Saudaraku, saya mau mengawali perenungan firman Tuhan pada siang hari ini dengan dua buah kisah. Kisah yang pertama yaitu gara-gara corona, ya. Kisah yang pertama gara-gara corona. Suatu ketika seorang gembala mengunjungi jemaat. Dalam kunjungan tersebut
gembala tidak memberi salam kepada jemaat. Dia hanya mengangkat tangan, memberi salam namaste ya. Ya, salam begitu. Karena sudah lama tidak berjumpa gara-gara corona, jemaat ini dia rasa kecewa sama gembalanya. Dia katakan, sudah lama tidak ketemu, tidak jabat tangan kayak gitu ya. Jadi dia kecewa. Akhirnya dia kirim WA ke gembalanya. Dia katakan, jujur Pak Pendeta, saya kecewa waktu Pak Pendeta datang berkunjung. Setelah sekian lama kok Pak Pendeta cuma kasih salam seperti itu, tidak merangkul atau berpelukan dan sebagainya seperti itu. Kemudian gembalanya membalas, dia katakan, kita tahu kan bahwa gara-gara corona kita punya budaya baru sekarang, yaitu memberi salam kadang hanya dengan mengangkatkan tangan, ya, seperti itu. Tidak harus berjabat tangan. Tujuannya adalah untuk menjaga kesehatan kita bersama-sama. Itu yang pendeta itu sampaikan dan jelaskan. Akhirnya tadinya dia kecewa, dia marah, mungkin dia mau pindah gereja hanya gara-gara tidak dikasih salam. Akhirnya dia paham dan dia mengerti. Nah, jemaat Tuhan, sebentar lagi kita akan memasuki ibadah offline yang sementara dipersiapkan oleh Gembala Sidang bersama dengan BBJ. Kita akan kembali beribadah di gereja. Nah, dalam memasuki tatanan baru ini, ketika kita berada di gereja atau kita datang ke gereja, ingat bahwa ketika gembala Anda tidak memberi salam kepada Anda dengan berjabat tangan, jangan Anda kecewa. Jangan Anda katakan, oh pendeta itu sombong dan sebagainya. Enggak. Tapi karena itulah sebuah tatanan baru untuk kita semua. Nah, ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua, kita sudah menjalani kurang lebih 4 bulan ibadah online. Suatu ketika ada seorang yang memang benar-benar dia tidak punya kuota untuk mau beribadah. Ya. Tetapi hatinya karena rindu untuk mau beribadah kepada Tuhan, dia pergi cari tempat yang pernah ia datangi dan tempat itu ada wifi. Dia pergi dan dia tidak masuk ke tempat kafe itu, dia hanya berdiri di pojok dan dia membuka siaran langsung dan dia beribadah di sana. Nah, saya mau katakan begini. Engkau yang telah melakukan itu karena kerinduanmu kepada Tuhan, diberkatilah engkau. Ya. Mungkin ada jemaat Tuhan yang gak punya kuota untuk mengikuti ibadah online, dan kemudian jemaat Tuhan mungkin pergi ke tempat yang ada wifi dan saudara bisa mengikuti ibadah online di sana. Karena kerinduanmu kepada Tuhan, saya mau berkata, diberkatilah engkau. Ini 2 cerita yang mengawali renungan saya pada siang hari ini. Baik jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama akan belajar firman Tuhan pada siang hari ini di dalam satu tema, yaitu hati yang hampa. Sekali lagi, tema kita pada siang hari ini yaitu hati yang hampa. Mari kita semua membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Sekali lagi, Injil Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14. Kita akan membacakan firman Tuhan ini bersama-sama. Jemaat sudah rindu untuk membaca firman Tuhan bersama-sama. Yang ada di rumah, Anda yang menyaksikan siaran ini, Anda baca itu dengan kuat-kuat. Ya. Yohanes pasal 4 ayat 13 dan 14, mari kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama pada hitungan
yang ketiga. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Puji Tuhan. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah Anda pada waktu bangun pagi dengan perasaan hampa, kemudian Anda bertanya-tanya, apakah yang akan saya lakukan pada hari ini? Untuk apa dan siapa saya melakukan semua yang saya lakukan selama ini? Atau mungkin Anda bertanya-tanya, apakah faedah hidup saya? Pernahkah Anda mengalami hidup dalam sebuah rutinitas yang menjemukan? Kemudian kegiatan sehari-hari yang Anda lakukan itu tidak menarik lagi. Anda kehilangan arah. Dan hari demi hari berjalan tanpa gairah. Pernahkah Anda mengalami suatu kehampaan yang membawa Anda kepada sebuah titik yang mematikan, atau membuat Anda putus asa dan merasa bosan untuk hidup? Hati hampa adalah hati yang kosong. Hati yang kosong dapat disebabkan oleh banyak alasan, meski kadang sebagian telah mendapatkan hal-hal yang dicari oleh banyak orang di muka bumi ini, namun tetap ia merasakan hati yang hampa. Saat ini ada banyak orang menjalani hidup yang dijalani dan merasa hampa dan kosong. Bahkan tak jarang beberapa di antaranya mulai mempertanyakan kenapa mereka hidup di dunia ini. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Alkitab memberikan kesaksian, ada beberapa tokoh Alkitab yang pernah mengalami kehampaan dalam hidup mereka yang membawa mereka kepada titik kematian. Tokoh yang pertama yaitu Ayub. Ayub pernah berkata, "Aku telah bosan hidup. Aku hendak melampiaskan keluhanku. Aku hendak berbicara dalam kepahitan jiwaku." Ayub 10 ayat 1. Dia berkata demikian, aku bosan hidup. Bahkan kalau saudara membaca pada pasal yang ketiga, pada ayat-ayat yang pertama, dia sempat berkata bahwa lebih baik hari kelahirannya itu hilang lenyap, tidak pernah ada. Nah, saudaraku, ini adalah ciri-ciri atau tanda bahwa Ayub mengalami kehampaan di dalam hidupnya. Tokoh yang kedua yang pernah mengalami kehampaan di dalam hidupnya adalah Raja Salomo. Raja yang masyhur dan agung itu, dia pernah berkata demikian, "Oleh sebab itu aku membenci hidup, karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin." Coba bayangkan, kalau saudara pernah membaca Raja Salomo dalam segala keberhasilannya memimpin bangsa Israel menjadi bangsa yang berjaya pada masa itu, betapa luar biasanya. Ya, apa yang kurang? Seperti yang saya katakan tadi, penyebab hati yang kosong dapat disebabkan oleh banyak hal. Meskipun ada banyak orang di muka bumi ini sudah mendapatkan
hal-hal yang ia inginkan, hal-hal yang ia raih, hal-hal yang dia impikan, hal-hal yang ia mau capai. Dia dapat semuanya itu. Tapi tetap, kadang ada banyak orang merasa hampa dalam hidup ini. Itu yang dialami oleh Salomo. Ya. Kalau dia tidak merasa kehampaan, dia tidak akan menuliskan bahagian ini. Dia mengatakan bahwa di bawah matahari ini, semua usaha seperti menjaring angin. Pernahkah kita merasakan hal ini? Tokoh yang ketiga yang ada di dalam Alkitab yang mengalami kehampaan, hati yang hampa di dalam hidupnya adalah Elia. Elia pernah berkata, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya. Ini Elia ya. Dia masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon ara. Kemudian ia ingin mati katanya. Cukuplah itu. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih baik daripada nenek moyangku. 1 Raja-Raja 19 ayat 4. Saudara bayangkan, ini seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Dia adalah seorang nabi yang luar biasa bagi bangsa Israel. Dia melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tapi dalam pelayanan pun dia merasakan kehampaan. Kalau dia tidak merasakan kehampaan itu, dia tidak akan mengeluarkan kata-kata ini. Dia tidak akan menuliskan kata-kata ini untuk menjadi peringatan bagi saya dan saudara. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Elia sungguh-sungguh mengatakan itu. Dia katakan, cukuplah ini. Sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku. Bayangkan, seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, disertai dengan kuasa dan mujizat Tuhan, mengatakan hal ini. Dia mengalami kehampaan di dalam hatinya. Pribadi yang keempat, tokoh yang mengalami kehampaan hati di dalam kehidupan dan pelayanannya adalah Yunus. Yunus pernah berkata demikian. Lalu rebalah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Yunus pasal 4 ayat 8. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, 4 tokoh yang ada di dalam Alkitab mewakili tema kita pada siang hari ini. Bahwa mereka pernah mengalami sebuah titik kehampaan, ya, di dalam hidupnya, di dalam hatinya. Dan inilah yang mau saya bagikan buat kita semua pada siang hari ini. Mungkin ada di antara kita yang sudah pernah mengalami hal ini dan kemudian dipulihkan dan sekarang ia berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh gairah. Saya mau katakan, bagikanlah pengalaman itu kepada saudara-saudaramu yang ada di sekitarmu, atau mungkin Anda yang sedang menyaksikan pemberitaan firman Tuhan pada siang hari ini dan Anda merasa kehampaan. Anda merasa sia-sia yang Anda lakukan. Anda merasa sepertinya, wah, Anda bosan untuk hidup. Mengalami keputusasaan di dalam hidup ini. Nah, perhatikanlah apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus, Tuhan Yesus, kepada perempuan yang dijumpainya, yaitu perempuan Samaria di sebuah sumur. Ya. Yang dalam pembacaan kita pada siang hari ini, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul pada pasal 4 pada bahagian ini, yaitu ayat yang pertama hingga ayat yang ke-42, yaitu percakapan dengan perempuan Samaria. Perhatikan bahwa Yesus mengerti, Yesus memahami sekali, ya,
bahwa segala kehidupan dan usaha yang dilakukan setiap orang di bawah matahari ini, di bawah kolong langit ini, Yesus berkata dengan sebuah kesimpulan, dia katakan, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ini berbicara tentang kepada siapa kita bergantung, kepada siapa kita melakukan segala kehidupan kerohanian kita. Kita persembahkan kepada siapa, itu menentukan. Dan apa yang kita lakukan itu sangat menentukan. Dia katakan bahwa kalau kamu minum ya, dari air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Artinya, langsung saya simpulkan. Yesus menjawab semua kebutuhan kita. Yesus menjadi tujuan utama dalam seluruh motivasi pelayanan kita, kehidupan kita, yang kita lakukan hari demi hari di dalam kehidupan kita. Ada satu pujian di dalam NKI yang mengatakan, dapat Tuhan Yesus, dapat semuanya. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, terjawablah pada siang hari ini, bahwa hati yang hampa hanya bisa dijawab oleh kehadiran Yesus Kristus di dalam kehidupan saya dan saudara. Jika hati mulai merasa hampa, kering dan kehilangan semangat hidup, berarti itu tandanya kita sedang jauh dari sumber kehidupan itu sendiri. Meskipun kita mengerti dan merasa bahwa ia dekat. Ya. Kita mengerti bahwa Tuhan itu selalu ada. Dia hadir dalam kehidupan kita. Kita baca firman-Nya dan kita tahu dari firman-Nya bahwa ia dekat dengan kita. Tapi seringkali yang membuat kita jauh dari sumber kehidupan itu, ya, sumber yang mengisi kekosongan atau kehampaan hati kita itu adalah pengertian kita yang keliru. Ya, bukan berarti bahwa kita dengar banyak firman Tuhan, kita banyak tahu. Tidak. Itu tidak menjamin. Tetapi kadangkala bahwa Tuhan mau kita belajar langsung dari Dia. Kita tidak belajar dari orang. Dia mau bahwa kita masuk dalam sebuah fase, dalam sebuah ruang, yaitu bahwa kita sendirilah yang belajar dari Dia. Karena kita sudah diberikan sebuah jaminan penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itulah yang akan menolong setiap orang untuk apa? Untuk dapat memahami dan mengerti orang-orang yang ada di sekitar, menjadi faktor pendukung. Orang-orang yang ada di sekitar yang lebih memahami itu menjadi jembatan, ya, untuk mengerti. Tetapi kadangkala bahwa pengertian-pengertian yang kita pegang di dalam kehidupan kita, ada juga pengertian-pengertian yang keliru. Contoh saya, waktu saya belajar teologi, bahwa ternyata apa yang saya anggap benar selama itu, ternyata ketika saya belajar, oh, apa yang saya anggap benar itu dia ternyata tidak benar. Begitu. Sehingga saya mendapati kebenaran itu baik dari bacaan, dari perenungan, dan dari diskusi yang kita lakukan dalam studi. Seperti itu. Jadi kalau seandainya, contoh seandainya ya,
Contoh seandainya ada orang mengatakan bahwa perpuluhan itu tidak penting. Ya kan? Contoh, ini contoh. Karena itu adalah khusus untuk orang-orang Israel saja. Untuk kita orang Kristen zaman sekarang, itu enggak. Kita enggak diharuskan untuk itu. Nah, pengertian itu kemudian diuji. Diuji tentu melalui apa? Melalui diskusi, melalui sharing firman Tuhan, kemudian melalui kita membaca kembali, kemudian melalui pengalaman kita sendiri. Ketika kita memberikan persepuluhan, ya, dan kita merasakan bahwa ada kuasa Allah yang bekerja yang memberkati kita ketika kita melakukan hal itu. Ya kan? Nah, inilah yang menjadi contoh buat kita. Ada banyak contoh sebenarnya. Ya. Ada banyak contoh dan saya memilih contoh tentang memberi perpuluhan. Dan gereja kita, Gereja Kemah Injil Indonesia, adalah gereja yang mengajarkan kepada seluruh jemaatnya bahwa berkat di dalam memberikan perpuluhan itu adalah sebuah praktik kehidupan rohani yang sungguh-sungguh kita alami. Di kampung saya, ya, sebagian besar mereka bertani. Ada yang namanya musim tanam padi. Waktu mereka selesai menanam padi, mereka panen, kurang lebih 1 bulan biasanya panen pada waktu itu. Kemudian dari sana ditaulah hasil dari ladang-ladang yang sudah mereka tanam. Ada yang dapat 400 kaleng, ya, dulu ukurannya kaleng kalau kita di Kalimantan. Ada yang 300 kaleng, ada yang 1000 kaleng. Kemudian dengan pemahaman yang mereka miliki dan keyakinan iman, mereka datang. Yang 400 kaleng dia bawa ke gereja 40 kaleng. Yang dapat 1000 kaleng dia bawa 100 kaleng ke gereja. Dia memberikan itu. Dan kehidupan yang mereka alami hari lepas hari, mereka diberkati oleh Tuhan. Nah, ini pengalaman yang menarik, saudaraku. Kemudian, seringkali yang membuat kita jauh adalah motivasi yang tidak benar. Ya, kita jauh dari sumber kehidupan karena motivasi kita yang tidak benar. Ya. Nah, saya beri contoh dalam kehidupan pelayanan. Ada orang punya motivasi pelayanan yang tidak benar. Tapi ada orang juga yang punya motivasi yang benar, teruji. Nah, motivasi yang tidak benar dapat menjauhkan kita dari sumber kehidupan itu, yang dapat mengisi kehampaan di dalam hati kita. Kemudian, harapan kita yang kita paksakan, itu membuat kita jauh dari sumber kehidupan. Kita punya harapan dan kita mau bawa harapan itu. Beda ya, harapan sama iman. Ya, maksud saya harapan yang kita gantungkan dalam iman dan harapan yang kita paksakan itu berbeda. Kalau harapan yang kita paksakan itu adalah kita mau seperti ini. Ketika itu tidak terjadi seperti itu, ya kita marah, kita kecewa, kita protes. Bahkan tidak jarang bahwa ketika harapannya tidak terjadi, tidak terwujud sesuai apa yang ia mau, berarti dia memaksakan, kan? Akhirnya dia mundur dari imannya. Seperti itu. Nah, ini dapat membuat kita menjadi jauh dari Tuhan. Kemudian yang lebih penting dari semua yang saya sebutkan tadi, yaitu pengertian yang keliru, motivasi yang tidak benar, harapan yang kita paksakan, adalah dosa-dosa yang membentang di dalam kehidupan orang-orang percaya. Saudaraku, spek dosa itu banyak sebenarnya.
dalam diskusi perkarya, ada orang yang mungkin dia tidak melakukan korupsi, dia tidak melakukan perzinahan, dia tidak melakukan perselingkuhan, tetapi dia melakukan, seandainya dia sombong, ya kan? Nah, ini juga dosa. Ya. Dia mungkin tidak melakukan seperti yang saya sebutkan tadi, ya, tapi dia tidak peduli kepada sesamanya, padahal dia mampu untuk menolong sesamanya. Itu juga dosa. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, memang kita harus benar-benar terus dan terus mengoreksi hidup kita di hadapan Tuhan. Hari demi hari yang kita jalani, kita harus terus mengoreksi. Tuhan, apakah kita sudah melakukan yang berkenan kepada Tuhan, supaya kita tahu dan kita paham apa yang sedang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, semua yang saya sebutkan tadi yang menjadi penghalang, yang menjadi jarak yang menjauhkan kita dari sumber kehidupan itu, yaitu pengertian yang keliru, motivasi yang tidak benar, harapan yang kita paksakan, dan dosa-dosa yang membentang di dalam kehidupan kita, itu kalau terus terjadi dalam kehidupan kita dan kita tidak pernah bertobat, tidak pernah mengevaluasi hidup kita, maka ia akan menghentarkan kita kepada sebuah titik yang bernama titik keputusasaan, titik kehampaan, ya, yang membawa kita bisa seperti 4 tokoh yang saya sebutkan tadi. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan agar hati kita kembali pulih? Jawabannya hanya satu, yaitu mendekatlah kembali kepada sumber hidup itu, atau hiduplah kembali di dalam sumber hidup itu sendiri, dan tetap percaya kepada firman-Nya. Yesus Kristus adalah sumber hidup itu. Ia berkata, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yohanes 7 ayat 38. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin saat ini ada di antara kita yang mengalami hati yang hampa. Pada siang hari ini, Yesus mau berkata, pulanglah anakku, pulanglah saudaraku. Aku menantimu. Yesus menantimu. Oleh sebab itu, sambutlah panggilan Yesus. Pulanglah kembali. Ya, datanglah kembali kepada Yesus, sumber kehidupan itu. Ia akan mengisi segala kehampaan yang ada di dalam hatimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu buat waktu yang Tuhan beri untuk kami boleh bersama-sama belajar daripada firman-Mu tentang hati yang hampa. Tuhan, kami tahu hanya Engkau saja yang sanggup untuk mengisi kehampaan hati kami, dan kami tahu ketika kami hidup di dalam Engkau, kehidupan kami akan dipenuhi dengan air kehidupan itu sendiri. Terima kasih banyak untuk firman-Mu. Ini doa kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, saya akan menyampaikan warta gereja untuk pelayanan hari Minggu tanggal 19 Juli 2020.
Pelayanan firman Tuhan akan dilayani oleh Eva Hernitalom, worship leader oleh Edo Kaeli, doa syafaat oleh Dimi Elkana, doa persembahan oleh Deborah Dian Evelyn. Ibadah doa pada hari Jumat 17 Juli 2020 pukul 19.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun Facebook Alfred Stololiu. Ibadah akan dilayani oleh Evangelis Demos Runtukahu STH. Ibadah sekolah minggu online pada hari Minggu 19 Juli 2020 pukul 09.00 WITA akan disiarkan secara langsung melalui akun YouTube GKI Bukit Shalom Ubud. Kami menghimbau kepada Bapak Ibu untuk dapat mendampingi anak-anak selama mengikuti ibadah online. Gembala dan staf serta badan pengurus jemaat mengucapkan selamat berulang tahun bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat yang dapat kami sampaikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tiba saatnya kita memberi persembahan kepada Tuhan. Sebelum kami berdoa persembahan, kami landasi dengan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-20, ayat yang ke-25. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mari kita berdoa. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu Tuhan, oleh kasih karunia dan berkat yang boleh kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai bukti ungkapan syukur kami saat ini, kami hendak memberi persembahan syukur kami untuk pelayanan di tempat ini. Kami mohon Tuhan berkati bagi yang akan memberi dan juga yang belum sempat memberi. Biarlah pelayanan di tempat ini semakin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami akan memberi persembahan kami yang terbaik. Haleluya. Amin. Sambil kita memberikan persembahan kita naikkan satu pujian dari NKI nomor 189. Dalam hatiku ada gemar. Dalam hatiku ada gemar, Yesus telah memberi sentosa. Takut tidak lagi mengejar, karena Tuhan berjaga. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Ayat yang kedua, waktu hidupku amat cepat, jauhlah dari kesenangan, hanya darah Yesus sebenar, ubahkan periku sekalian. Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Sekali lagi, Yesus, 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 Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mempercukupkan keselamatan jiwaku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri rangkaian ibadah online pada siang hari ini, saya mengundang Bapak Ibu, baik yang ada di gereja tim pelayanan maupun Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang sedang mengikuti ibadah di rumah, silakan kita bangkit berdiri.
kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli sebelum kita menerima doa berkat. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, kembalilah dengan membawa damai dan sejahtera dari Allah, serta arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, adalah kiranya menyertai saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Puji Allah, pohon berkat, puji Dia segenap bumi, di surga terus memujimu, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Amin. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, saya sebagai gembala sidang jemaat di tempat ini bersama dengan semua tim pelayanan yang ikut terlibat dalam ibadah online pada siang hari ini, menyampaikan ucapan selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, dan ingin mengingatkan kembali bahwa jam 14.00 WITA ada gotong royong di gereja, halaman parkiran di samping kiri kanan gereja, dan juga yang ada di pinggir jalan. Silakan Bapak Ibu, kita berjumpa pada sore hari dalam rangka gotong royong bersama untuk menyambut new normal, sehingga gereja kita disiapkan dengan baik agar jemaat Tuhan bisa dapat beribadah kembali. Tuhan Yesus memberkati. Amin.